Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi bermain dan budaya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu tujuan dan fungsi permainan tradisional, permainan kelompok, permainan digital atau anima, dan bermain kreatif. Yang kedua, jenis dan klasifikasi permainan tradisional, permainan kelompok, permainan digital atau animasi, dan bermain kreatif. Tujuan dan fungsi permainan tradisional. Permainan tradisional menurut Jafar merupakan suatu genre atau bentuk folklore yang berupa permainan tradisional anak-anak yang didapat dari warisan turun-temurun. Akronim menjelaskan bahwa permainan tradisional merupakan bentuk permainan yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat dan dimainkan di hari libur atau waktu luang serta selepas dari aktivitas rutin sehari-hari. Adapun tujuan permainan tradisional yang pertama, anak menjadi lebih kreatif. Artinya, permainan tradisional ini biasanya dibuat langsung oleh para pemainnya. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosi. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan intelektual. Adapun fungsi permainan tradisional. Menurut Moisli Hatton, permainan tradisional memiliki fungsi yang terdapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, yaitu dapat mengembangkan perkembangan fisik motorik anak, kognitif anak, sosial emosional, seni, dan perkembangan bahasa anak. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi permainan kelompok. Kegiatan kerjasama dalam kelompok perlu dikenalkan sejak anak usia dini guna mengembangkan kemampuan sosialnya. Pembelajaran kerjasama dalam kelompok banyak digunakan pada pembelajaran anak usia dini karena dianggap sesuai untuk melatih sosial dan kemampuan kerjasamanya. Melalui permainan yang melibatkan anak dalam suatu kelompok, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan sosial anak, terutama dalam hal kemampuan bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Contoh permainan kelompok yang dapat diterapkan seperti permainan ular tangga, estafet bola, lilin kreativitas, estafet karet, dan bermain peran sebagai guru. Yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi permainan digital atau animasi. Pemanfaatan animasi sebagai media pembelajaran berbasis teknologi telah menjadi topik yang menarik minat para pendidik dan peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Animasi atau animasi komputer digunakan untuk aplikasi sederhana dengan tujuan edukasi. Yang pertama, media yang menampilkan fenomena, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip. Yang kedua, objek. Yang ketiga, media yang digunakan simbol untuk mengarahkan pertimbangan pembelajaran terhadap satu sistem edukasi yang penting. Yang keempat, tujuan dan fungsi bermain kreatif. Bertujuan untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas anak didik, yakni dengan berbagai interaksi dan pengalaman belajarnya. Adapun permainan edukatif yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini, yang pertama permainan drama, yang kedua permainan seni alam, yang ketiga permainan rumah-rumahan, dan yang keempat permainan karya wisata. Rumusan masalah yang kedua yaitu jenis dan kualifikasi permainan tradisional, permainan kelompok, permainan digital atau animasi, dan bermain kreatif. Jenis dan klasifikasi permainan tradisional. Ada dua yaitu bermain dan bernyanyi. Yang kedua bermain dan berpikir. Berdasarkan klasifikasi permainan tradisional oleh La Vega 2007 yang membagi permainan tradisional menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu permainan psikomotorik, yang kedua permainan kerjasama, yang ketiga permainan yang mempunyai lawan, dan yang keempat perlawanan yang tidak simetris. Yang kedua yaitu jenis dan klasifikasi permainan kelompok. Jenis permainan yang dapat dilakukan secara berkelompok untuk meningkatkan kemampuan kerjasama antara lain yang pertama yaitu puzzle. Puzzle adalah permainan menyusun satu gambar atau satu benda yang telah dipecahkan dari beberapa bagian. Yang kedua yaitu jigsaw. Jigsaw adalah permainan susun gambar yang terdiri dari 2 sampai tak terbatas jumlah kepingannya dengan bentuk yang tidak beraturan. Yang ketiga, Lego atau balok. Lego adalah jenis mainan yang dapat digunakan untuk membuat bangunan, mobil, binatang, maupun monster. Yang keempat, Duplo. Duplo adalah jenis mainan bongkar pasang yang dapat dibongkar pasang seperti halnya Lego. Namun pada Duplo terdapat balok-balokan, pelat dasar, binatang, orang, rel, dan lain-lain.
Yang kelima, building block adalah alat bermain yang terbuat dari kayu, plastik, ataupun spons tebal dengan bentuk dan ukuran tertentu sehingga dapat disusun menjadi sebuah bangunan. Yang ketiga yaitu jenis dan klasifikasi permainan digital atau animasi. Permainan ini dalam bentuk teknologi digital atau berbasis komputer adalah dengan membuat animasi benda-benda multidimensi. Artinya, benda-benda tertentu ditampakkan dari keempat sisinya, depan, belakang, samping kanan, dan kiri. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.